Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin la yamidin ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Fadilatu Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas bab berkaitan dengan masalah gulu terhadap kuburan orang-orang yang saleh. Pada riwayat terakhir yang disebutkan di dalam bab ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah, kata beliau, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat para zairah. Zairat jama muannas salim. Maksudnya apa? Perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Itu ada alasannya. Jadi keharuman di sini tidak mutlak, larangan di sini tidak mutlak. Ya. Wal muttakhidina 'alaiha, dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan tersebut al-masajida, sebagai masjid. Cukup seseorang menjadikan kuburan sebagai masjid tatkala beribadah di kuburan. Tidak harus membangun fisik masjid. Wasuruja, dan juga menjadikan atau meletakkan pada kuburan tersebut lentera-lentera, ya, yang bertujuan untuk memuliakan. Beda cerita kalau misalkan kuburannya sampingnya ada jalan, ada lampu misalkan di situ. Itu beda ya. Ini untuk nyenterin orang ya. Jadi jangan sampai antum ada lampu antum copot lampunya. Gak boleh katanya naruh lampu di kuburan, jangan, dimarahin orang antum. Ya. Karena itu untuk apa? Itu untuk menerangin orang yang lewat, itu bukan untuk apa? Nyenterin kuburan, bukan. Jadi antum pahami di sini ya. Apalagi kalau misalkan lampunya warna-warni ya, Mas Ropi. Warna-warni, ada biru, ada hijau, ada merah, kan ada kan? Dikalungin ya, dihiasin. Nah ini. Ya. Sudah lampunya warna-warni, ada juga lampu tembaknya dan seterusnya. Itu luar biasa ya. Kalah lapangan bola. Rawahu Ahlus Sunan, diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Ahlus Sunan, nah Ahlus Sunan itu 4 ya. Ahlus Sunan, yang dimaksud Ahlus Sunan adalah Abu Dawud yang pertama, wa Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Nah, termasuk juga Al-Imam An-Nasai, akan tetapi walam yarwihi An-Nasai. Hanya saja satu dari Ahlus Sunan tidak meriwayatkan hadis ini, yaitu Al-Imam An-Nasai. Zairatul kubur, para penziarah kubur, ai minan nisa, maksudnya dari kalangan laki-laki, kalangan perempuan. Adapun laki-laki enggak ada masalah, ya. Laki-laki enggak ada masalah untuk berziarah. Nanti ada sebab kenapa dilarang wanita itu berziarah kubur. Wasuruja ay alladzina yuqiduna saraja 'alal maqabiri wa yudayyi'unaha atau wa yudi'unaha. Itu orang-orang yang menyalakan lampu di atas kuburan dan menyenterinya, meneranginya. Nah ini yang paham ya, untuk menerangi kuburan tadi dalam rangka memuliakan. Ya, dalam rangka memuliakan. Tapi kalau misalkan sekedar diletakkan lampu tadi bukan untuk memuliakan, ya, bukan untuk memuliakan, ini beda cerita, lain cerita ya. Ya, lain cerita. Baik. Biasanya kalau misalkan untuk menerangi kuburan itu beda, lampunya juga ya, berhias dan seterusnya. Memang niatnya untuk memuliakan. Jadi paham di sini ya, antum Rifki, jangan ada lampu dipasang antum cabut lampu ya, nggak boleh, itu beda ya. Makna hadis ijmalan, makna hadis secara global, yad'u sallallahu alaihi wasallam bil la'nati, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat
wa hiya tardu wal ib'adu an rahmatillahi. Dan makna dari laknat adalah menjauhkan dari rahmat Allah, ya. Jadi kalau misalkan ada orang mengatakan la'anahullah, semoga Allah menjauhkan dia dari rahmatnya, itu maknanya. Itu luar biasa, bukan perkara yang sepele. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yudkhila ahadakum amaluhu illa birahmatillah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak ada seorang pun yang amalannya bisa memasukkan dia kecuali dengan perantara rahmat Allah. Ditanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak demikian? Wala ana, aku juga tidak demikian. Tapi amalan kita itu sebab kita mendapatkan rahmat Allah. Ya, bukankah banyak orang yang amalannya banyak, disebutkan dalam hadis seperti seorang perempuan yang banyak sedekahnya, ya enggak? Yang banyak sholatnya, banyak puasanya, tapi pernah menyakiti tetangga, sering menyakiti tetangga. Kata Nabi SAW, hiya finnar, dia dalam neraka. Seandainya kalau misalkan amalan itu semata-mata yang memasukkan kita ke dalam surga, lihat, menyakiti tetangga, sedangkan amalannya lebih banyak, harusnya lebih masuk surga, kan gitu ya. Jadi intinya apa? Masuk surga adalah dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah didapatkan dengan sebab amalan. Nah, ini luar biasa, doa yang menunjukkan keharuman, penekanan. Ya, kalau misalkan sekedar dikatakan haram hukumnya, Allah haramkan, Allah larang, beda. Tapi kalau misalkan sudah diharamkan dan ada doa di situ, doa laknat atau doa musibah misalkan, menunjukkan apa? Penekanan dalam pelarangan tersebut. Itu bagi siapa? Lin nisa'i allati yazurnal kubura, yaitu bagi para perempuan yang berziarah kubur. Ya. Nah, di sini alasannya apa? Li'anna ziyaratahunna yatarattabu 'alaiha mafasidu. Dikarenakan kalau perempuan berziarah kubur terdapat padanya beberapa kerusakan. Nah, ini kalau ada kerusakan, kalau nggak ada kerusakan nggak ada masalah. Paham di sini? Contoh kerusakannya adalah min niyahah. Yang pertama niyahah. Ya, niyahah itu nangis yang teriak-teriak, nangis yang merengek-rengek, ya, nangis yang sambil mukul-mukul misalkan, sambil mecah-mecahin kaca, motor dihancurin, sambil nangis. Siapa yang kayak gitu nangisnya? Antum, Zainu? Enggak. Pernah kayak gitu nangis, ya, main pas lagi nangis sambil marah, sambil main main kotoran kayak gitu misalkan. Nah, karena anak kecil kan gitu biasanya. Itu namanya niyahah, enggak boleh, ya. Karena itu menunjukkan tidak bersyukur dan tidak bersabar di atas musibah. Ya, itu kebiasaannya dilakukan oleh wanita. Suaminya meninggal misalkan, atau bapaknya meninggal, atau anaknya meninggal, dia merengek-rengek sampai teriak-teriak, sampai mengeluarkan suara, nangis, parah nangisnya. Ini nggak boleh, ikhwan. Barakallahu fiik. Karena itu menunjukkan tidak ada rasa sabar dan kurangnya beriman terhadap takdir. Ya, itu sisi kenapa tidak boleh melakukan niyah. Dan niyah berlaku juga untuk laki-laki. Kenapa disebutkan perempuan? Karena memang kebanyakan perempuan yang demikian. Paham di sini? Dan bukan berarti nggak boleh nangis, ya. Ya, kalau ada keluarga misalkan qadarullah meninggal, kita nangis, ini nggak ada masalah. Yang penting jangan niyah, nangis biasa. Ya, Nabi SAW pernah menangisi anaknya yang meninggal, yang wafat. Ya, kalau nggak salah pas itu Ibrahim yang wafat, belum nangis. Ya, padahal Nabi SAW melarang niyah, ya nggak? Tapi nangisnya Nabi itu nangis yang biasa. Bahkan kata para sahabat, kenapa nangis ya Rasulullah? Ya, kata Nabi SAW, ini rahmah, ya, bentuk kasih sayang tabiat seorang bapak kepada anaknya, nggak bisa dipungkiri. Ya, jadi beliau, tapi kalau nangis biasa nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Itu biasanya niyah itu nangisnya yang paling minimalnya teriak-teriak, ya, maksimalnya maksimalnya bunuh diri, ya, itu maksimalnya, ya nggak? Kan ada kayak gitu kan, putus sama pacarnya misalkan, nah, bunuh diri. Taib. Wal jaza'i, dan cemas, risau, ya, itu biasanya wanita itu risau, cemas, gak mau makan sampai sakit. Nah, ini risau, nggak boleh.
waftita nirrijali bihinna, dan juga para lelaki terfitnah dengannya. Paham di sini? Nah, jadi kalau misalkan apalagi kan wanita itu biasanya apa? Ya memang dia nggak nangis, nggak cemas, tapi tabarruz, berhias, sehingga apa? Kan banyak yang menghadiri adalah laki-laki kan, terfitnah. Ya. Nah, ini barakallahu fikum. Nah, ini sebab dilarang. Jadi artinya apa? Tidak mutlak ya. Kalau ada misalkan yang berziarah kubur dari kalangan wanita dan dia tidak menimbulkan mafsadat, kerusakan apapun bentuknya, maka tidak masalah. Ya. Maka tidak masalah. Wala'ana alladzina yattakhiduna al-maqabira, dan melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan mawatina ibadatin, tempat-tempat ibadah. Pahamin di sini, tempat ibadah. Tidak harus dibangun masjid, tempat ibadah. Au yudiunaha, atau dia menyinari kuburan-kuburan bisuruji wal qanadila, dengan lentera-lentera dan juga qanadil. Qanadil itu biasanya namanya damar ya. Kalau bahasa kitanya damar dulu. Tahu damar nggak tuh? Ya. Nggak tahu di sini apa bahasanya Mas Rofi. Damar juga. Ya antum orang Jawa ya. Ya, obor ya. Ya kalau misalkan obor itu kan yang pakai bambu. Nah ini kalau damar ya. Nggak tahu di sini namanya. Antum nggak tahu damar ya? Nggak ngerti antum damar ya? Antum generasi HP itu. Udah nggak ada damar, sekarang HP canggih, lampunya lebih terang. Lianna hadza guluun, karena ini berlebihan fiha terhadap kuburan. Kenapa? Karena memang niatnya memuliakan kuburan. Beda kan di sini ya. Jadi nggak mutlak ya, paham di sini. Wa mud'atun atau mud'atun lisyirki, dan ini mengantarkan kepada kesyirikan. Mud'a ini adalah isim maf'ul dari fiil ad'a yud'i. Ad'a yud'i ida'atan, muda'in atau mud'i mud'an. Mud'i isim fa'il, mud'an isim maf'ul. Baik. Atau ada afwannya, ada yud'i id'aan gitu ya. Ada yud'i id'aan, mud'in mud'an gitu ya. Bukan ada yud'i ada yud'i. Maknanya mengajak, mengantar. Nah, maksudnya apa? Mud'atun menjadi sebab menjadi sebab lisyirki, untuk melakukan kesyirikan. Atau bisa juga ini mud'an ini sebut karena apa namanya mud'atun. Ya ini isim maf'ul ya, isim maf'ul. Bukan isim fa'il. Kalau isim fa'il mud'in. Bi ashabiha, melakukan kesyirikan kepada apa? Kepada penghuni kuburan. Ya. Nah, itu biasanya. Ya. Nah, itu betul-betul terjadi. Antum pahami di sini. Luar biasa, ini hadis. Jelas ya? Enggak? Jelas. Jadi kan center. Ya. Orang-orang yang pakai sorban, pakai putih-putih, ya. Selawatan, pecinta Rasul, jaketnya kan gitu kan? Majelis Rasulullah atau majelis pecinta Rasulullah saw. Nah, kalau kita kan sallallahu alaihi wasallam, kalau kita saw. Dari tulisannya aja menunjukkan gak cinta kan? Pelit sekali ngomong sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa harus disingkat saw? Mereka melakukan yang demikian, Ini luar biasa memang kebodohannya. Kalau kita perhatikan, kalau memang betul-betul mereka kembali kepada apa yang dibawa Rasul itu, niscaya mereka malu, betul. Malu. Kenapa malu? Karena apa yang dia lakukan itu justru sesuatu yang dilarang, paham di sini? Itu yang pertama, kalau mereka kembali. Tapi kalau sekalipun mereka kembali, pasti mereka mentakwil, mentahrif. Walaupun dia baca, kadang tidak terbesit. Ya. Kenapa? Karena otaknya nggak dipakai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa maidzakaru illa ulul albab." Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang punya otak tadi. Kita semuanya punya otak, cuman ada yang dipakai, ada yang enggak. Ya. Paham di sini? Dan ini berlaku bukan hanya untuk orang yang bodoh, bahkan orang-orang yang cerdas. Kalau Allah sudah tutup hati mereka, maka mereka tidak akan bisa meresapi isi dari kandungan hadis-hadis ini.
Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah annahu yadullu ala tahrimil ghuluwi fil kubur, menunjukkan kepada haramnya gulu terhadap kuburan. Lianna dzalika yusarriha awsanan tu'badu, dikarenakan itu mengantarkan menjadikan kuburan tersebut berhala-berhala yang disembah. Luar biasa. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faidah dari hadis ini? Al-ula, yang pertama adalah tahrimul ghuluwi fil quburi bittikhadhiha. Haramnya gulu terhadap kuburan dengan cara menjadikan kuburan tersebut yang pertama mawatina ibadatin, tempat untuk beribadah, walaupun ibadahnya untuk Allah. Ya. Li'annahu yufdi ila syirki, karena itu mengantarkan kepada kesyirikan. Awalnya untuk Allah, lama-lama apa? Meyakini bahwasanya di kuburan itu lebih afdol untuk beribadah dibandingkan di masjid. Tahrimu tanwiril maqabiri, haramnya memberikan penerangan pada kuburan. Lianna dzalika wasilatun ibadatiha, dikarenakan itu adalah wasilah untuk beribadah kepada kuburan tersebut. Ya, paham ya? Kalau tujuannya adalah untuk gulu, ya, untuk beribadah. Annal ghulu wa fil quburi minal kabairi, bahwasanya gulu terhadap kuburan termasuk dari dosa besar. Ya, memang tidak termasuk tidak sampai ke derajat syirik, tapi itu dosa besar. Dan itu juga termasuk dari syirik kecil, karena itu mengantarkan kepada kesyirikan besar. Ar-rabi'ah anna illatan nahyi 'anis salati, bahwasanya sebab larangan dari salat indal kubur, di kuburan, sebabnya ada sebabnya ya. Tapi kalau ada orang yang beribadah, barakallahu fikum, innallaha alam, ini termasuk ya Allah alam, sebagian ulama mengatakan enggak sah ibadahnya. Kenapa? Karena itu syarat. Syaratnya apa? Tidak boleh, larangannya apa? Tidak boleh beribadah di kuburan. Itu larangannya, atau menghadap kuburan. Itu larangannya kan? Jadi kalau ada orang yang salat enggak sah salatnya. Ini pendapatnya, kalau anda enggak salah ingat, adalah Syekh Shalih Fauzan. Ya. Kalau ada orang beribadah menghadap kuburan dan memang dia sengaja, ya, atau ternyata apa? Dia di tempat kuburan lah, itu enggak sah. Ibadahnya enggak sah, harus diulang lagi. Sudah dosa, enggak sah juga. Ya. Kenapa? Karena itu masuk larangan. Ya, sebagaimana orang misalkan larangannya apa? Enggak boleh memakai baju yang bernajis. Dia sholat pakai baju yang bernajis, enggak sah. Paham di sini? Taib. Khaufu syirki, yang pertama khawatir terjadi kesyirikan. La li ajli najasati, bukan karena najis. Enggak najis. Ya, kan tanah kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan." Dijadikan untukku bumi ini, paparan bumi ini, tanah ini adalah alat bersuci, tayamum kan, dan juga masjid, tempat untuk sholat boleh. Lianna Rasulullah SAW qarana baina ittikhadhiha masajida wa israjiha, karena Nabi SAW menggandengkan antara menjadikan kuburan sebagai masjid dan juga melentarai, ya, menerangi. Wala ana alal amrain, dan Nabi mendoakan laknat lantaran dua perkara ini. Walaysa la'nu ala israjiha min ajli najasati. Jadi bukanlah laknat itu terhadap atau disebabkan menyinarinya dikarenakan najis, bukan. Faqad salat al-indah. Demikian juga salat di samping kuburan, maka enggak boleh ya. Dan tidak harus salat, seluruh ibadah. Selawatan ibadah bukan? Ibadah. Ya, enggak boleh dilakukan di samping kuburan. Bab maja fi himayatil Mustafa, bab apa yang datang pada penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janabat tauhidi, sisi tauhid, wasaddihi kulla tariqin, dan menutup setiap jalan yuwassilu ila syirki, yang mengantarkan kepada kesyirikan. Wa qalillahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jiwa kalian, dari diri kalian, dari bangsa kalian, dari keturunan kalian, azizun 'alaihi,
ma'anittum, terasa berat atasnya perkara yang menyakitinya, yang menyusahkannya. Ya. Azizun alaihi ma'anittum. Jadi memberatkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu anittum, ya, yang menyulitkan kalian. Ya. Taib, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya ya rahmatnya Nabi, kasih sayang Nabi kepada umatnya. Bahkan tatkala ada seorang ahlu Taif itu yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didatangi oleh malaikat untuk dijatuhkan kepada mereka gunung, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta yang demikian. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk apa? Untuk keluar dari keturunan mereka orang yang beriman kepada Allah. Ini rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Nabi kepada umatnya. Dan demikian sifat seorang dai. Seorang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi yang diseru, ya. Untuk menyayangi yang diseru. Dan yang namanya menyayangi, berbuat baik itu sesuai urf, sesuai kebiasaan masing-masing. Ya. Enggak ditentukan bagaimana caranya. Yang di Yaman dengan yang di Indonesia beda, ya. Kalau di Yaman itu luar biasa. Syekh kalau bawakan nasi kepada santri, ya, terus makan dengan santri, kemudian nuangin nasi untuk santri, itu santri itu semakin cinta. Nah, kalau di Indonesia ngelunjak, paham di sini? Kalau ada ustaz kayak gitu, ya, ada santri piket, ustaznya ikut piket, nyapu, santrinya kabur. Nah, ngelunjak kalau beda. Kalau di Yaman, kalau besar kan ada syekh begitu, luar biasa, malah santri turun seluruhnya. Jadi berbuat baiknya dibedakan, ya. Ya, dibedakan terhadap apa? Sesuai dengan urufnya. Sesuai dengan urufnya. Barakallahu fikum. Tamamul ayati, kesempurnaan ayat ini adalah harisun alaikum, yaitu semangat atas kalian, untuk kalian, bil mu'minin, yaitu dengan orang-orang mukmin, raufur rahim. Dengan orang-orang mukmin Nabi sallallahu alaihi wasallam rauf, maha penyayang, rahim, maha lembut, rahim, maha penyayang. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya. Itu rauf rahim itu sighah mubalaghah. Betul-betul penyayang, betul-betul pengasih. Itu sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau marah kepada sahabat itu marah perkara yang haram, ya. Sebagaimana siapa? Umar bin Khattab pernah dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara apa? Menyakiti Abu Bakar, enggak mau memaafkan Abu Bakar, dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena perkara yang haram. Ya, perkara yang haram, bermusuhan. Munasabatul babi li kitab at-tauhid, kecocokan bab ini untuk kitab at-tauhid adalah annal musannif rahimallahu taala, bahwa musannif penulis lamma bayyana fil abwab as-sabiqah, tatkala menjelaskan pada bab sebelumnya, syai'an, sesuatu, min himayati sallallahu alaihi wasallam, berupa penjagaan Rasul sallallahu alaihi wasallam li janabit tauhid, terhadap sisi tauhid. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid. Itu namanya da'iyah. Dakwah itu mengajarkan tauhid, menyerukan tauhid, itu namanya dakwah. Tapi kalau dakwanya bukan tauhid yang dibahas, nah ini adalah dakwah yang bukan berarti nggak boleh ya membahas yang lain. Tapi kalau misalkan tidak ada pembahasan tauhid sama sekali, ini luar biasa, dakwah yang rusak namanya. Ya. Karena yang penting, ada perkara penting itu tauhid. Orang sholatnya bagus, misalkan nggak ada punya tauhid, ada perkiraan sholatnya apa? Untuk selain Allah. Kemungkinan besar sholatnya nggak murni untuk Allah, ya nggak? Wa arada ayyubayyina fi hadzal babi himayatahul khassata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau musannif ingin menjelaskan di dalam bab ini penjagaan Nabi secara khusus. Nah, ini penjagaan secara khusus adalah tauhid. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah masalah tauhid itu berapa tahun? 13 tahun di Mekah. Ya nggak? Itu pun nggak lepas, nggak putus. Di Madinah tetap Nabi SAW menyerukan tauhid. Al-Mustafa huwal Mukhtar. Mustafa itu maknanya yang dipilih. Yang dimaksud adalah Nabi, ya. Janiba ay janiba, janaba ay janiba, sisi. Semakna. Ja'akum ya ma'syaral arabi, telah datang kepada kalian, maksudnya apa? Bangsa Arab. Karena memang Nabi SAW dari bangsa Arab. Min anfusikum min jinsikum wa bilughatikum. Jadi Nabi itu diutus dari bangsa Arab, yaitu dari jenis bangsa Arab, dan juga dengan berbahasa mereka, ya, bahasa kalian, ya.
Dan ini keutamaan untuk bangsa Arab ya. Jadi kalau ada orang lebih mengutamakan selain bangsa Arab, ya, tanda kutip ya, bukan secara umum ya, maksudnya ya secara umum lah dia mengatakan lebih afdol Indonesia, nggak ada ceritanya. Allah sendiri mengutus apa? Nabi dipilih dari apa? Bangsa Arab, menunjukkan apa? Kemuliaan untuk bangsa Arab. Bahasanya dipilih untuk Al-Quran. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan lebih afdol tinggal di Indonesia, paham di sini? Lebih afdol, apalagi kalau misalkan ada yang mengatakan umroh, ziarah di Indonesia lebih afdol dibandingkan ke apa? Bangsa Arab, ini luar biasa ya. Itu kesesatan yang nyata. Ini bahasanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan apa? Menunjukkan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang diambil itu adalah orang yang mulia. Yaitu apa? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dijadikan bahasa mereka untuk perkara yang mulia apa? Al-Qur'an. Paham di sini? Nah, ini kemuliaan untuk bangsa Arab, ya. Secara umum, paham di sini secara umum. Terkadang memang ada sebagian apa? Bangsa selain Arab itu lebih mulia, ya. Seperti Imam Bukhari selain Arab, ya enggak? Dia mulia dengan ilmunya. Ya, dia mulia dengan ilmunya. Jadi secara umum yang lebih mulia adalah bangsa Arab. Taib. Min anfusikum azizun alaihi ay syadidun alaihi jiddan. Terasa berat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat terasa berat atas Nabi. Wa huwa khabarun muqaddamun. Dan ini khabar muqaddam ya. Azizun alaihi adalah khabar muqaddam. Ya. Azizun alaihi ma anittum. Khabar muqaddam. Jadi azizun alaihi yang khabar muqaddam ya. Jadi apa namanya? Takdirnya begini, ma anittum azizun alaihi. Itu takdirnya. Ma di sini adalah isim mausul fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Ya, isim mausul setelahnya ada silah mausul, dan dia bisa jadi walaupun dia nakirah ya, dia bisa menjadi apa? Menjadi barakallahu fikum isim mausul. Isim mausul nakirat ya. Isim mausul itu apa? Kulluha nakirat. Kalau enggak salah kalau ana enggak salah ya, kan disebutkan dalam Durus Lugha itu. Asmaul mausul nakirat. Isim mausul itu seluruhnya nakirah. Paham di sini? Seluruhnya nakirah. Nah, di sini kenapa dia nakirah bisa menjadi mubtada? Ya. Karena setelahnya ada anitum ya, ada apa namanya? Ada kalau misalkan kita bisa, kalau kita di kalimat lain kita katakan musawwignya adalah anitum ini. Silah mausulnya. Ya. Ini namanya musawwig yang membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Itu namanya musawwig. Contoh musawwig lain misalkan nakirah boleh menjadi mubtada tatkala disifati misalkan. Ya. Rajulun fiddari ra'aituhu. Rajulun fiddari. Ada seorang laki, ini kan nakirah. Fiddari ini syibul jumlah. Syibul jumlah kaidahnya terletak setelah nakirah maka jadi sifat. Jadi berarti disifati di sini. Maka boleh menjadi mubtada. Ya. Kenapa? Karena memang kalau misalkan ada perkara nakirah yang disifati, maka itu menunjukkan taksis ya. Jadi dia mendekati ma'rifah tapi tidak ma'rifah. Sama dengan apa? Dengan idhofah. Tatkala ada sesuatu yang diidhofahkan kepada nakirah, maka yufidu taksis wal hasr. Nah, ini mendekati apa? Ma'rifah tapi tidak ma'rifah. Contohnya apa? Gulamu rajulin. Sama-sama nakirah, boleh dia menjadi apa? Mubtada. Baik. Nah, di sini azizun alaihi ya, azizun alaihi ini fi mahalli atau azizun ini sebagai khabar muqaddam, alaihi ini jar majrur aja ya, jar majrur. Ma'anitum ma yashukku alaikum, sesuatu yang memberatkan kalian. Nabi mengatakan apa? Laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwak. Kalau tidak memberatkan atas umatku, betul-betul aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Luar biasa menunjukkan apa? Kasih sayang Nabi SAW kepada umat. Wa yalhaqul adza bikum. Dan juga apa yang menimpa wa yulhaqul adza bikum min kufrin wa dhalalin wa qatlin, apa yang
yang muncul berupa gangguan terhadap kalian berupa kekufuran, ya, cemburu. Ada orang keluar dari Islam, kita cemburu, kasihan, ya. Kita merasa disayang menyayangkan, kayak gitu kan? Itu Nabi sifat. Watolal sesatan. Kita melihat orang-orang sesat itu, kita menyayangi, menyayangkan, sehingga apa? Kita mau berdakwah untuk mereka. Paham di sini? Tapi bukan ada orang sesat kita syukur terus sesat lah. Enggak, kita menyayangkan. Wa qatlin, berupa apa? Qatlin, pembunuhan. Ya, seperti peperangan kan ada yang meninggal di antara sahabat, itu Nabi SAW menyayangkan, menyayangi, walaupun itu syahid ya, tapi yang namanya sifat manusia ya. Wa asrin, dan juga tawanan, ditawan kadang sahabat kayak gitu. Wama dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin, dan ma di sini dakhalat alaihi, masuk padanya pada ta'wil masdar mubtadaun muakhar, yaitu mubtada muakhar. Nah di sini ma'anitum adalah mubtada muakhar. Baik. 6. Atau maknya di sini bisa juga kita katakan ma masdar dengan ma mausul itu sama ya. Jadi antum dapat faedah di sini ada mausul itu ada dua. Ada isi mausul, ada huruf mausul. Ya, ada isi mausul, ada huruf mausul. Nah, isi mausul itu seperti man, ma, ya. Kalau huruf mausul itu seperti an, ya. Yang masdar itu disebut dengan huruf mausul. Tapi dia bukan isim, seperti an, ya. Itu huruf mausul namanya. Nah, ma di sini juga dia disebut dengan harful masdar. Ya, harful masdar, atau kalau nggak salah, anak nggak salah ingat, ismul masdar gitu ya, isi mausul atau ismul masdar. Kenapa disebut dengan isi masdar? Karena fiil setelahnya bisa ditakwil menjadi masdar. Ana ini kan dari anittum, ya, anittum, dari anittum. Berarti fiilnya apa? Anita ya, Anita ya'natu. Jadi istri ininya apa namanya? Fiilnya Anita, ya, Anita ya'natu. Masdarnya anatun. Jadi takdirnya begini. Anatukum azizun alaihi, atau azizun alaihi anatukum. Itu takwilnya. Harisun alaikum ay syadidul hirsi wa raghfati fi hidayatikum, yaitu sangat semangat dan sangat suka untuk apa? Membimbing kalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu butuh dengan yang namanya kesemangatan, kedisiplinan. Ya, barakallahu fiik. Wa husulin naf'il ajil, dan semangat untuk tersampaikannya, mendapatkannya, terhasilkannya manfaat yang segera. Wal ajil, dan akan datang, lakum, untuk kalian. Seorang dai. Jadi seorang dai itu apa? Jadi begini, ngajarin orang itu berusaha supaya pintar gitulah, semangat supaya dia pintar, manfaatnya supaya ada. Tapi kalau seorang dai pengennya berdakwah, tapi jangan sampai apa, muridnya pintar, nanti kalau pintar dia yang diserang misalkan, kalau pintar nanti dia yang dikalahkan misalkan. Nah, ini bukan seorang dai sifatnya. Ya. Makanya terlihat dari cara apa? Dari cara struktur yang diajarkan. Kalau ada dai memang dia betul-betul pengen ini jamaah ini, murid ini menjadi orang yang memang pintar, bisa baca kitab, bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, bisa juga seperti dia, ya, membahas dan seterusnya. Itu dai yang luar biasa berarti. Tapi kalau dai yang seakan-akan menutupi ilmu, dia hanya menyampaikan yang tematik tipenya, atau misalkan menyampaikan kitab pun yaitu sekedar pemanis lah, tapi tetap yang disampaikan dengan toriko tematik misalkan. Itu kapan sampai dia jamaahnya mati pun belum bisa, dia nggak tahu ya, mana ini huruf, mana ini isim, ya enggak. Kadang ya, tapi kalau misalkan disampaikan seperti ini, kalimat per kalimat dijelaskan, i'rabnya dijelaskan, luar biasa, faidah.
Taib. Dan itu adalah sifatnya seorang dai. Bil mu'minin, dengan orang-orang mukmin, ai la bi ghairihim, yaitu bukan untuk selain mukmin. Ya, adapun dengan selain mukmin Nabi sallallahu alaihi wasallam keras terhadap mereka. Tapi tetap hikmah mendakwahi mereka. Raufun baligus syafaqah, ya, sangat menyayangi. Rahimun baligur rahmah, sangat mengasihi. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara global untuk ayat ini adalah yukhbiru ta'ala ibadahu ala sabilil imtinani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hambanya sebagai anugerah, sebagai bentuk anugerah. Nah, anugerah ini annahu ba'atsa fihim rasulan 'aziman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada mereka adalah seorang rasul yang azim, yang agung. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Sayyidu Bani Adam, tuannya Bani Adam. Min jinsihim wa bilaghatihim, dari jenis mereka dan juga bahasa mereka. Antum kalau misalkan, ya, di daerah antum ada seorang dai, ya, itu berbahasa antum, dan dari keturunan daerah situ, berasal daerah situ, itu antum suatu anugerah luar biasa. Ya. Kenapa? Karena dimanapun dia berada pasti dia kangen dengan tempat tinggalnya, apalagi kalau masih ada keluarganya. Dan itu anugerah. Dan untuk orang-orang yang di sekitarnya seperti tetangganya, dia bahagia, bersyukur adanya dia. Karena itu apa? Karena itu sebab akan munculnya kebaikan. Ya. Yasyuqu alaihi jiddan, memberatkan atasnya sekali. Wa may yasyuqu alaihim, sesuatu yang memberatkan umatnya. Wa yu'dhihi ma yu'dhihim, ya. Dan juga apa yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang menyakiti mereka. Nabi juga terasa tersakiti dengan apa yang menyakiti mereka, para sahabat. Syadidul hirsi ala hidayatihim wa husuli naf'i lahum, semangat untuk apa? Untuk membimbing mereka dan juga agar mendapatkan manfaatnya untuk mereka. Syadidis sabaqah wa rahmati bil mu'minin khassatan minhum, dan juga sangat sayang, ya, sangat menyayangi, menyenangi orang-orang mukmin terkhusus untuk mereka. Munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab adalah anna hadhil awsafa, ya, al-madhkurata fiha fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqtadi annahu andara ummatahu wa hadzarahum 'anil syirki alladhi huwa 'adhamud dzunubi. Bahwa sifat-sifat ini yang disebutkan terdapat, ya, yaitu pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqtadi pengharusan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati umatnya, mentahdzir mereka dari yang namanya kesyirikan, dan itu adalah sebesar-besarnya dosa, yaitu kesyirikan. Lianna hadza huwal maqsudul 'azam fi risalati, dan dikarenakan ini adalah maksud terbesar dalam risalah Nabi, pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyebarkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar rasul tersebut tugasnya menyampaikan apa? Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Nah, itu adalah tugasnya para rasul, seorang dai. Ya. Jadi kalau misalkan ada seorang dai, justru panitianya bilang jangan ini, jangan nyampaikan ini, jangan nyampaikan ini, jangan ini. Ini panitia nggak beres namanya, nggak punya adab. Ya. Dai itu lebih tahu, lebih berpengalaman. Cukup kalau memang mau menyampaikan bahwasanya jamaahnya ini ada orang-orang awam yang kalau kita sampaikan ini langsung, ya mungkin gak ngaji lagi misalkan. Kita katakan aja background jamaahnya begini-begini. Cukup. Dai lebih tahu apa yang perlu disampaikan, apa yang nanti dulu disampaikan. Tapi kalau bisa jangan bahas bid'ah, ya, jangan bahas syirik. Sampai kapan? 5 tahun berlalu, gak ada pembahasan bid'ah syirik. Ya. Ngaji misalkan setiap sepekan sekali misalkan. Enggak tahu mana syirik, mana tahu bid'ah. Bisa jadi apa? Melakukan kesyirikan di rumahnya. Bisa jadi melakukan kebid'ahan di rumahnya gitu. Ya. Bukan seperti itu. Tetap kita sampaikan tapi dengan cara yang hikmah. Ya. Karena memang itu adalah asal dari dakwah. Ya. Asal dari dakwah. Tujuan utama dari dakwah. Ma yustafadu minal ayati, apa yang bisa diambil faedah dari ayat ini adalah anna rasula qad hadzara ummatahu minasyirki wa ba'adaha minhu wa sadda kulla tariqin yufdhi biha ilaih. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh telah mentahdzir umatnya dari kesyirikan dan menjauhi umatnya darinya, dan juga menutup seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, karena itu syirik kecil. Jalan yang mengantar kepada syirik besar adalah syirik kecil.
As-saniyah tanbihu ala ni'matillahi ala ibadihi bi irsali hadzal rasulil karim ilaihim wa kaunuhu minhum. Peringatan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya dengan cara mengutus rasul ini yang mulia terhadap mereka, wa kaunuhu minhum, dan kondisinya rasul ini termasuk dari mereka, ya, bersumber dari mereka, berasal dari mereka, ya. Jadi kalau antum menemukan dai yang satu, apalagi satu keluarga, ya, luar biasa. Itu adalah kenikmatan dari Allah SWT yang tidak diberikan kepada orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Jadi jangan sebaliknya. Ya, antum nanti wani berdakwah di daerah antum kalau bisa enggak ada dai yang dari berasal sini, nanti nyaingi. Sifatnya dai namanya dai dunia ini. Ya. Jangan seperti itu. Justru kalau ada orang datang, apalagi satu daerah, luar biasa membantu dakwah kita, saling menasihati, ya, saling menguatkan. Jangan sebaliknya. Malah enggak senang dia. Sama dalam suatu lembaga, ya, dalam suatu sekolah, kalau ada datang dai-dai yang pintar, yang mungkin lebih unggul dari kita, luar biasa, itu membantu kita, kan tujuannya sama, berdakwah, sudah selesai. Kecuali memang tujuan antum untuk diri antum, supaya jamaah kita banyak, supaya sanjungan kita lebih besar, supaya derajat kita nggak turun, beda cerita kalau ini, ya, maka segeralah bertaubat, berubah. Kenapa? Karena itu ngumpulin dosa, bukan ngumpulin pahala. Madhun nasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuji nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memuji nasab itu gak ada masalah, ya. Yang penting bukan dalam rangka mafsadah seperti menyombongkan diri dan seterusnya. Fa huwa min samimil Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari keturunan Arab. Wa asyrafuhum baitan wa nasaban. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mulia di antara orang Arab, rumah dan juga nasabnya. Kemudian ar-rabi' bayanu ra'fatihi wa rahmatihi bil mu'minin. Penjelasan tentang kelembutan dan kasih sayang Nabi SAW kepada kaum mukminin. Ya, sayang, ya. Kalau misalkan ada yang melanggar di antara santri, maka kita hukum sesuai dengan batasannya, sesuai dengan pelanggarannya. Ya. Itu adalah bentuk sayang. Karena sayang itu kita katakan tadi, ya, sesuai dengan tempatnya, porsinya. Kalau ada orang yang bagus, kita sayangi dengan kita memberikan hadiah, kita puji, kita doakan. Kalau ada yang melanggar misalkan, kita hukum, kan begitu. Itu namanya bentuk sayang. Jadi kalau ada yang melanggar kemudian dihukum, katanya ini benci sama. Ya bukan benci, antumnya yang menjadikan, yang membuat sebab dihukum. Ya. Jadi jangan kalau bahasa sekarang playing victim, gitu ya. Playing victim, dia yang yang salah, dia sendiri yang merasa menjadi korban, kan gitu. Taib. Al-khamisah gitu ya. Maknanya playing victim gitu ya. Iya enggak? Tahu Mas Rafi? Gitu ya. Dia yang pelaku, dia yang merasa jadi korban gitu. Taib. Al-khamisah fiha dalilun ala ghilzatihi wa shiddatihi ala al-kuffari wal munafiqin. Jadi di dalam faidah ayat ini adalah terdapat dalil yang menunjukkan terhadap kerasnya Nabi, ya. Ya. Bengisnya Nabi, bukan bengis ya, bahasanya ya keras lah. Betul-betul Nabi itu barakallahu fikum tegas, tegas rasanya ke orang-orang kafir, tegas. Dan orang-orang munafik berlaku tegas. Jangan sebaliknya, gara-gara dia banyak duitnya kita lembut, ya. Kita ceramah di gerejanya, kita jagain gerejanya, ini mana ceritanya? Islam apa itu namanya? Nabi justru mencontohkan keras kepada orang kafir. Nah kita ini cuma gara-gara rokok, ya enggak? Jaga gereja. Barakallahu fiik. Tayyib naktabi wa subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.